ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dahulu ya. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita absensi dulu. Ahmad Sultan Al-Faris, Hadir. Anissa Luna Putri, Tidak hadir. kenapa? Sakit Oh bu. iya. Prestia Rahayu, Hadir. Muhammad Wildan Nugroho, Hadir. Putri Naswa Aisyah, Hadir. dan Ula Nur Amanillah. Enggak hadir. Ada acara keluarga. Selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib dulu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya untuk menyanyi kita berdiri sebentar ya anak-anak. Berdiri, gerak. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kembali duduk, gerak. Nah, kenapa kita penting untuk meningkatkan rasa cinta tanah air? Karena agar tercipta kerukunan dan persatuan. Nah, selanjutnya membaca Pancasila bersama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah hafal semuanya, pandai-pandai. Nah, memasuki pembelajaran hari ini, apakah anak-anak pernah melihat atau memperhatikan sesuatu wujud benda? Iya.
Iya. Ya pernah. Iya. Wujud benda ada apa saja? Cair, padat, gas. Contoh dari benda padat? Kursi. Meja, kursi, buku, Tembok. pintu. Ya. Contoh dari benda cair? Air, minyak. Kecap. Kalau contoh benda gas? Oksigen. Angin. Angin. Nah, anak-anak sudah mengerti ya macam-macam wujud benda. Sekarang buka materi yang sudah Ibu kirim. Iya, Bu, sudah. Sudah Ibu kirim. Bentar, Bu. Selanjutnya, anak-anak membaca secara bergantian. Mulai dari sini dulu. Membaca halaman pertama pada buku kalian, yaitu perubahan wujud benda. Ayo, dari Perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Ayo selanjutnya dilanjutkan. Meskipun. Oke. Meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Selanjutnya, Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. selanjutnya, Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. ayo selanjutnya. Beberapa peristiwa di sekitar mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Yang terakhir, peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke benda gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Nah, berarti perubahan wujud benda tadi ada apa saja? Mencair, membeku, menguap, menyublim. Menyublim itu dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya apa? Kapur barus. Kalian pernah menemui kapur barus? Pernah. Kalau dibiarkan lama-lama pasti akan habis. Yang kedua, mencair. Contoh perubahan
perubahan wujud mencair apa? Es batu. Es batu yang dipanaskan. Menguap. Tadi apa? Air yang diseduh sampai mendidih. dipanaskan sampai mendidih. Oke. Terus membeku. Membeku air yang di ruangan dingin atau freezer. Dibekukan di kulkas. Nah, selanjutnya sudah paham ya anak-anak? Sudah. Nah, selanjutnya di bawahnya kalian membuat dua kelompok, berarti dua pasang mengerjakan soal ayo berdiskusi. Boleh dikerjakan pada buku tulis kalian masing-masing. Dikerjakan di buku tulis masing-masing, nanti dikumpulkan. Waktunya 5 menit. Sudah semuanya dikumpulkan. Saya di buku tidak ini. Ya. Terima kasih anak-anak. Selanjutnya dibuka lagi bukunya. Sekarang memasuki pelajaran PPKN. Kalau tadi pelajaran IPA mengenai perubahan wujud benda, sekarang pelajaran PPKN. Diperhatikan, sekarang kita belajar bereksplorasi. Pada materi kali ini ada dua bacaan. Yang pertama itu mengenai peristiwa-peristiwa pada masa penjajahan kolonial Inggris. Siapa yang sudah ke Inggris? Belum. Ada yang cita-citanya mau ke Inggris? Saya. Nah, ini ada sejarah tentang Indonesia, peristiwa di Indonesia pada masa penjajahan kolonial Inggris. Di sini nanti kita menemukan ada berbagai peristiwa. Dan pada bacaan kedua terdapat peristiwa-peristiwa pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi yang pertama tadi di mana? Inggris. Yang kedua Belanda. Yang pertama oleh Inggris, yang kedua oleh Belanda. Kita membahas tentang dua negara ini, negara yang semasa menjajah di Indonesia. Nah, singkatnya Ibu jelaskan ya. Di sini pada masa pemerintahan kolonial Inggris, setelah masa pemerintah kolonial Inggris ini berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat salah satu anggotanya bernama Thomas Stanford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Nah, Raffles ini memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, silakan ini ada salah satu hal yang penting yang harus dicatat ya anak-anak. Boleh dicatat di bukunya masing-masing. Nah, yang pertama ada kebijakan di ilmu pengetahuan. Di situ ada 3 poin. Nanti dibaca sendiri, dipahami sendiri ya anak-anak. Dan yang kedua ada kebijakan di bidang ekonomi, ada 2 poin. Selanjutnya ada juga upaya Raffles ini tadi untuk menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Jadi ketika Raffles ini menerapkan sistem pajak tanah, ia mengalami kegagalan. Dan kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ada 4 faktor. Sudah ada di buku kalian, nanti bisa dibaca. Nah, yang selanjutnya kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan sebagai berikut. Ayo coba Mbak Tia dibaca. Kebijakan di bidang pemerintah, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan
dan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Nah, itu tadi dalam bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial, Raffles menerapkan kebijakan seperti itu tadi. Selanjutnya dari penjajahan kolonial Inggris kita pindah ke masa penjajahan kolonial Belanda. Belanda itu adalah salah satu negara yang menjajah Indonesia paling lama. Pada tahun 1595 Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Jadi pertama kali Belanda itu mendarat di mana? Di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, adapun dalam masa penjajahan kolonial Belanda ini, terdapat sebuah perdagangan yaitu VOC atau perdagangan Belanda yang didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC. Nah, VOC ini dibuat pada tanggal 20 Maret 1602. Adapun tujuannya ada 3 itu, di buku kalian sudah ada. Selanjutnya pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda juga sudah ada di situ lengkap. Nah, tugas selanjutnya, tugas kelompoknya ini membuat 10 soal dari 2 bacaan tadi beserta jawabannya. Nah, satu kelompok sama terdiri dari 2 orang. Jadi yang satu membuat 10 jawaban dan 10 soal dari yang Belanda, teman satunya dari Inggris tadi. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Dikumpulkan. Nah, selanjutnya kita selesai belajar PPKN, sekarang belajar SPDP, seni musik. Silakan, Ibu sudah mengirim video pembelajaran di grup, silakan dibuka. Ditonton dulu, Ibu beri waktu 5 menit untuk menonton video yang bawah yang Ibu titik ya. Bagaimana videonya? Senang? Senang. Sekarang untuk agar kita tidak merasa capek atau ngantuk dalam pembelajaran ini, mari kita permainan terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Sekarang lakukan apa yang Ibu ucapkan. Jangan melihat apa yang Ibu gerakkan, ya. Pegang mata, pegang telinga, pegang mulut, pegang tangan, pegang alis. Tepuk tangan. Gimana, sudah fresh? Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, selesai menonton video
tadi ada tugas kan di dalam videonya. Itu nanti dibuat PR ditambah yang ada di materi tadi yang sudah ibu kirim di buku kalian tadi. Sebagai evaluasi pembelajaran kali ini, ibu ada kuis. Bisa dikerjakan di link yang sudah ibu kirimkan. Nanti sebagai evaluasi pembelajaran hari ini juga ada ulangan harian yang ibu kirim juga. Sekarang kuisnya dikerjakan terlebih dahulu. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Yang pertama tadi belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Dan yang kedua tadi belajar mengenai penjajahan masa kolonial Inggris dan Belanda. Yang ketiga belajar tentang seni musik tentang lagu wajib. Ada yang tahu macam-macam lagu wajib tadi ada apa? Hari Kemerdekaan, 17 Agustus Indonesia Raya. Kemerdekaan itu 17 Agustus itu judulnya Hari Kemerdekaan. Dan Indonesia Raya. Ada dua tangga nada. Tangga nada apa? mayor dan minor. Kalau mayor itu bersemangat. Kalau minor sedih. Nah, sudah cukup pembelajaran kali ini. Sebelum ibu tutup, mari kita berdoa membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.